Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem kesehatan nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012. Namun sebelum kita mulai materi, bagi teman-teman jangan lupa dukung dulu channel aku dengan cara subscribe. Dan jika kalian suka pada video ini, kalian bisa like, kalian juga bisa komen di bawah konten apa selanjutnya akan saya bahas. Dan jangan lupa teman-teman nyalakan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Selamat belajar. Sistem Kesehatan Nasional atau selanjutnya disingkat SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang dari pusat dan sampai ke daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Pengelolaan kesehatan pada ayat 1 dilaksanakan melalui Sistem Kesehatan Nasional. Kita lanjut di komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam SKN, yaitu dikelompokkan dalam subsistem. Yang pertama itu upaya kesehatan, kedua penelitian dan pengembangan kesehatan, ketiga pembiayaan kesehatan, keempat itu sumber daya manusia kesehatan, yang kelima sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, keenam itu manajemen, informasi dan regulasi kesehatan, dan yang ketujuh itu pemberdayaan masyarakat. Sistem kesehatan nasional ini diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Sistem kesehatan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional. Pelaksanaan SKN ini harus berdasarkan standar persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SKN juga menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan SKN ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme, sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Profesionalisme sumber daya manusia kesehatan yang dimaksud pada ayat 1 itu dibina oleh menteri yang hanya bagi tenaga kesehatan atau tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Dalam proses pelaksanaan sistem kesehatan nasional harus memperhatikan pertama itu cakupan pelayanan kesehatan berkualitas, adil dan merata, kedua pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat, ketiga kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat, yang keempat itu kepemimpinan dan profesionalisme dalam pembangunan kesehatan. Yang kelima itu inovasi atau terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi yang etis dan terbukti bermanfaat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara
luas termasuk pembangunan sistem rujukan. Yang keenam itu pendekatan secara global dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang sistematis, berkelanjutan, tertib, dan responsif gender dan hak anak. Ketujuh yaitu dinamika keluarga dan kependudukan. Kedelapan keinginan masyarakat. Kesembilan epidemiologi penyakit. Yang ke-10 itu perubahan ekologi dan lingkungan. Yang ke-11 itu globalisasi demokrasi, desentralisasi dengan semangat persatuan dan kesatuan nasional, serta kemitraan kerjasama lintas sektor. Untuk meningkatkan akselerasi dan mutu pelaksanaan sistem kesehatan nasional, pembangunan kesehatan perlu melandaskan pada pemikiran dasar pembangunan. Pemikiran dasar pembangunan yang dimaksud pada ayat 1 itu pemikiran tentang pelaksanaan, tujuan, dan prinsip dasar dari pembangunan kesehatan. Jadi, sistem kesehatan nasional ini harus diselenggarakan berdasarkan pemikiran dasar yang ada di pembangunan kesehatan. Prinsip dasar dari pembangunan kesehatan itu harus terdiri dari kemanusiaan, pemberdayaan kemandirian, adil dan merata, serta mengutamakan dan manfaat. Jadi teman-teman harus ingat prinsip dasar pembangunan kesehatan itu yang pertama kemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, kemudian adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat. Yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap sistem kesehatan nasional ini dilakukan oleh Menteri, khususnya Menteri Kesehatan. Mungkin sekian dulu video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan selama video. Sampai jumpa di video selanjutnya.